Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan saya nih, tetangga saya Pak Eko. Apa keluhannya Pak Eko? Ini telapak kaki sakit sama dari lutut sampai kaki ini. Sakit ya? Iya. Itu kalau dari skala 1 sampai 10 sakitnya kira-kira di mana tuh? Maksudnya? Skala sakitnya dari 0 sampai 10. Kalau 10 kan berarti sakit sekali. Nah, Kalau 5 kan sedang. ini yang sakit. Kalau banget itu. misalnya di bawah 5, 3, 4 atau 2 berarti agak sakit. Nih, Kalau yang sakit banget yang ini. ini itu ya sakit banget ya. Ini nggak begitu. Nah, kira-kira skalanya berapa tuh? 8, 7 apa? Kalau 10 kan sakit sekali tuh. Ya kalau buat nginjek sandal sih sakitnya bener-bener sakit. Bener-bener sakit ya. Kalau buatnya nginjek gini apa? Nah, sekarang kita lakukan terapi metode SEP ya. Spiritual Emotional Freedom teknik ya. Jadi menggunakan teknik pelepasan energi emosi. Ya, jadi keberhasilan terapi ini tergantung daripada Diri kita. ya, ada konsepnya namanya YKIPS. Jadi pertama harus yakin ya, yakin bahwa kesembuhan ini, penyakit ini datangnya dari Allah. Sehingga kita memohon kesembuhannya kepada Allah ya. Bukan saya sebagai terapis. Saya bukan siapa-siapa nih. Saya hanya instruktur, ngasih tahu, ngasih cara, oh begini caranya ya. Nah, karena pengobatan ini nanti Pak Eko sendiri yang melakukan, bukan saya. Nah, jadi tingkat keberhasilannya tergantung keyakinan Pak Eko. Kalau Pak Eko yakin ke terapi ini bisa menyembuhkan, berhasil, karena apa? Kita mintanya langsung sama Allah, bukan sama dokter, bukan sama Pak Habib, bukan sama saya apalagi. Jadi minta sama Allah ya. Yang kedua khusyuk ya. Khusyuk itu artinya konsentrasi penuh. Jangan pikirannya kemana-mana. Kita mau ngobatin kaki tapi pikirannya kemana-mana. Ingat sini, ingat situ, ingat sini ya. Jadi nggak konsentrasi, nggak khusyuk. Ya, karena kalau kayak sholat kan kita harus khusyuk sebetulnya. Tapi kadang-kadang sholat khusyuk kita itu diganggu oleh pikiran-pikiran yang nggak betul ya. Sehingga patut dipertanyakan tuh sholat kita itu hanya ritual belaka kan, sujud, rukun dan lain sebagainya. Padahal yang paling penting adalah bukan panjangnya bacaan sholat, tapi kehusuan kita ya, manteng kepada yang Maha Kuasa sama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan priawali. Khusyuk ini tidak mungkin dilakukan kalau kitanya nggak yakin. Emang bisa gitu kan. Nah, kemudian ikhlas. Ya, ikhlas itu menerima. Kan Pak Eko ikhlas nggak ikhlas kan penyakitnya ada. Iya. Gua nggak ikhlas terus sembuh, enggak kan. Nah, ikhlas diterima. Memang ini saya sakit sekarang. Ya Allah, memang saya sakit sekarang itu, kaki saya sakit itu. Jadi tinggal kita ikhlaskan saja penyakitnya ya. Kemudian pasrahkan kepada siapa? Yang kuat. Kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa sakit. Ya. Ya bukan memberikan sebetulnya, karena sakit itu sendiri barangkali justru muncul dari diri kita sendiri. Ya, karena begini, karena begitu ya, karena makanan, karena lain-lain lah penyebabnya. Ya kan, kalau Allah kan hanya hukumnya aja sunnatullah ya. Kalau kita salah makan ya kita sakit gitu. Ya, maka akhirnya kita pasrahkan kepada Allah ya. Jadi satu harus yakin, kedua harus khusyuk dalam masalahnya, kedua ikhlas. Kemudian keempatnya kita harus pasrahkan kesembuhannya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang maha menyembuhkan, bukan dokter, bukan tabib, bukan obat, bukan apapun. Ya, hanya Allah yang menyembuhkan. Ya, jadi kita pasrahkan, ya Allah, aku pasrahkan semua ini, rasa sakit ini kepadamu untuk menyembuhannya. Terserah caranya bagaimana, pokoknya saya pengen sembuh. Nah, yang terakhir yang kelima adalah syukuri. Ya. Jadi walaupun saya sakit, walaupun saya begini-begini, saya syukuri ya Allah, karena pasti ada hikmahnya. Ya. Yang paling pertama adalah tidak ketika kita sakit, kita pasrah, kita ridho, kita ikhlas, ya kan, akan penderitaan yang kita terima itu adalah akan menggugurkan Segala penyakit. Menggugurkan dosa. Ada hadisnya. Pernah dengar nggak? Ya. Tidak ketika kita sakit, kita pasrah, kita terima dan kita syukuri ya. Itu akan
menggugurkan dosa-dosa kita. Bukan kita, orang Sunda bilang ngarasula. Apa ya? Luwet atau apa sih bahasa Jawanya apa? Ngedumel. Itu melihat. Aduh, gue sakit mulu nih, gimana sih ya Allah gitu kan. Nah, itu bukannya bisa menyembuhkan, malah menambah rasa sakit. Ya, kalaupun sembuh sementara, besok datang lagi penyakitnya. Nah, dengan rasa syukur inilah insya Allah akan dilipat gandakan cara waktu penyembuhannya gitu. Nah, itu kuncinya ya. Jadi yang pertama kita harus yakin ya. Yang kedua kita harus khusyuk ya. Serius, artinya kalau berobat kan harus khusyuk. Harus serius gitu. Ya, yang ketiga harus ikhlas menerima semua penyakit ini. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Yang terakhir kita syukuri. Tidak mungkin ya rasa sakit ini tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Oke ya, nanti kita mulai terapinya. Pak Eko sudah bawa air kebetulan ya. Nanti kita minum airnya. Air itu sebagai media ya. Sebab nenek moyang kita dulu itu kalau orang sakit belum ada dokter apa minta cai ya, minta air kan, dibacain dan lain sebagainya. Ternyata menurut hasil penelitian salah seorang profesor di Jepang, air itu kalau kita bacain yang baik-baik ya, mereka kan nggak ngerti ya tentang doa secara muslim. Struktur molekulnya itu akan baik itu, akan indah, akan cantik, akan memberikan energi yang positif. Sehingga akhir itu kalau kita bacain yang baik-baik, berkata baik-baik, apalagi kita memohonnya sama Yang Maha Kuasa, itu akan menjadi obat buat kita. Ya kan? Kita kadang-kadang datang ke orang pintar katanya, ke kiai, ke ustadz, ke mana, minta bacain. Benar nggak? Nah, itulah sebetulnya kok bisa. Nah, secara kedokteran bingung tuh. Nah, tapi secara teknologi modern bisa kelihatan. Jadi struktur air ini ya, yang Pak Eko minum tuh nanti pegang. Nah, itu bisa menjadi media penyembuhan. Yang menyembuhkan Allah, dia hanya media aja, perantara. Ya, jadi nanti air itu Pak Eko bacain doa. Ya, karena yang paling tahu rasa sakitnya Pak Eko hanya Pak Eko. Saya nggak bisa merasakan sakitnya Pak Eko. Ya kan? Hanya Pak Eko yang tahu. Oh, belah sini sakitnya. Rasanya seperti ini gitu ya. Nah, itulah cara doanya itu harus konsentrasi ke situ ya. Kemudian ada madu, nanti saya kasih madu ya. Madu itu kan dari zaman dahulu sudah dari zaman Mesir kuno sudah digunakan sebagai alat pengobatan ya. Madu itu bisa bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dari perutnya lebah itu mengandung obat ya kan. Jadi dari Al-Qur'an sendiri bahkan di lebah ini menjadi nama surat ya, An-Nahl ya, jadi nama surat dalam Al-Qur'an. Saking istimewanya, karena apa? Madu itu bisa mengobati. Cuman kadang-kadang orang nggak percaya, kok nggak ada khasiatnya. Bisa jadi madunya palsu, bisa jadi niat kitanya yang nggak betul ya, yang nggak fokus. Makanya khusyuk itu, fokus itu di situ fungsinya gitu. Nah, jadi madu itu untuk ini. Nanti saya bawakan ya. Sebentar. Enggak, kalau butuh madu di rumah aja. Ya? Kalau madu aku di rumah. Nah, kalau mau bawa madu sendiri boleh, jadi bisa dipakai nanti di rumah. Ya. Masih utuh, belum tak buka. Ah. Karena yang satu udah habis. Iya. Aku rutin aku memang. Ya udah, bawa dulu biar nanti bisa buat praktek di rumah. Kita ambil. Iya, ambil ya. Oke, saya tunggu. Iya.